yang saya hormati Bapak Guru Bagus DPP nomor 9, dan saya hormati dengan Tuhan Guru Bagus DPP nomor 9 dan Bapak wali kelas, siswa-siswa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berbeda bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diperbolehkan di tempat ini untuk mendengarkan dari hasil CPP angkatan 9 angkatan 8 kita ini yang dimana yang paling banyak dari angkatan 8 ada 5 orang. Jadi disinilah calon-calon pemimpin pembelajaran SMP 8 ini sudah cukup banyak. Alhamdulillah mudah-mudahan ke depan tanpa SMP 8 akan sukses. Banyak calon-calon kolaborasi dengan Ronde, ya, Ronde sekolah masing-masing, di mana di dalamnya adalah CDP. Jadi apa yang didapat dari CDP selama ini pendidikan yang begitu lama, ada 6 bulan, ada 9 bulan yang ditempa betul-betul, dan mudah-mudahan bisa diimbaskan ke sekolah rakyat yang bagaimana yang positif ya, atau program-program yang dapatkan di mudah-mudahan ke depan ya bisa kita di PMM juga sama dengan di CDP, jadi ya banyak kaitannya, dan kita masih terus dihimbau oleh Kementerian Agama untuk mengisi itu BMM, ya. Jadi sekarang yang teman-teman juga, teman-teman guru yang belum pernah buka-buka lagi, ya, akun belajarnya silakan ya diri lagi, dan siswa juga dihimbaukan mudah-mudahan ya siswa lagi bertambah akunnya ini, dan kita yang minta sendiri ke kementerian melalui di Dapodi. Terima kasih atas arahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 8. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pemaparan tentang program yang saya rancang selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Mengikuti pendidikan guru penggerak. Program literasi kita di sekolah. Literasi di sini bukan hanya membaca, tetapi literasi ini adalah merujuk pada serangkaian kemampuan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita baca pada PMM, literasi itu ada 6 dasar literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi di Geliga ini bukan hanya membaca, tetapi saya mau mengangkat di sini ke 6 dasar literasi untuk kecakapan hidup siswa kita. Jadi siswa kita ini tidak terbatas hanya pada saat membaca saja. Jadi bisa juga kita memberikan keahlian pada digital, penggunaan TIK, bisa juga pada finansial yang selama ini kita lakukan pada proyek T5, mereka melakukan penjualannya, dan juga sains, numerasi, serta kewarganegaraan. Mengapa saya mengambil program ini? Yang pertama, saya berbasis data. Saya sudah melihat nasional yang setiap tahun kita laksanakan, yang menyatakan
gembira. Jadi saya ingin mengajak anak-anak untuk membudidayakan sehingga para murid kita itu terbiasa dengan literasi, tetapi mereka gembira, seolah-olah tidak ada penekanan dalam melaksanakan program literasi ini. Selain itu, di gerakan literasi juga ini kita melibatkan murid untuk mengungkapkan ide atau pendapat mereka terkait rancangan kegiatan yang akan kita rancang nantinya. Saya juga memperhatikan aset kita ini, aset di sekolah kita itu sangat mendukung untuk melakukan gerakan literasi. Yang pertama, kita memiliki aset modal manusia, di mana kepala sekolah sebagai pimpinan sangat mendukung program literasi. Kita juga sebagai guru, orang tua dan murid. Sedangkan modal fisik, adanya perpustakaan digital, laboratorium komputer, wifi, dan rata-rata anak kita sudah memiliki HP. Yang berikutnya modal finansial, yaitu anggaran dana bos, karena tiap tahun, bukan tiap tahun ya, tiap bulan dana bos itu sudah menganggarkan untuk pembayaran wifi sekolah kita. Adapun karakteristik lingkungan yang mendukung, yaitu lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Selain itu, saya juga berharap dalam kegiatan program Geliga ini, murid ini dapat terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Jadi mungkin Geliga ini awalnya kita akan merasa kesulitan, tetapi apabila kita melakukan pembiasaan kepada murid, kita tetap menuntut, maka pembiasaan itu akan menjadi suatu budaya positif yang bisa kita angkat sebagai income dari sekolah kita. Adapun prakarsa perubahan, yaitu membiasakan murid pada kebiasaan baik dengan literasi digital mengenai minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi pada saat pelaksanaan literasi ini, kita memberikan murid kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka lakukan. Tetapi kita tetap menuntut murid tidak melepaskannya seperti itu saja. Ini adalah tahapan bagja, bisa dilihat yang akan kita lakukan pada langkah pertama, yaitu kita membuat pernyataan. Ada juga nanti mengambil menunjukkan minat baca pada murid, yaitu dengan melakukan pembiasaan pertamanya. Jadi apapun yang apabila kita tidak terbiasa melakukan, pasti kita tidak akan menumbuhkan minat murid. Dan apabila dia sudah menjadi suatu kebiasaan, itu akan menjadi budaya di sekolah kita. Yang berikutnya, ambil pelajaran. Ini tadi apa nama programnya? Program yang saya ambil itu adalah program Geliga. Jadi sekali lagi saya tekankan, program ini saya bukan sebagai program sekolah kita, tetapi kami cuma mengusulkan, siapa tahu bisa diterima, syukur. Kalau tidak, nanti kita revisi lagi. Mungkin dari pemaparan saya ada yang tidak jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, saya silakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar
di sekolah kita. Terima kasih. Saya jawab dulu mungkin ya. Mengenai waktu, di sini kenapa saya belum mengatakan karena ini sebenarnya program yang belum jadi. Ini baru usulan. Tetapi yang ada di benak saya itu saya ingin mengambil setiap Jumat. Mungkin disisipkan karena kan setiap Jumat itu sebenarnya kita sudah berliterasi. Ada yang agama, kita sudah melaksanakan literasi agama dan kewarganegaraan. Ada juga tadi kita sudah melaksanakan Jumat bersih. Ya, di sini saya ingin menyisipkan bagaimana kalau kita minta waktunya untuk hari Jumat itu kita bisa mengadakan literasi. Tapi tidak perlu setiap Jumat, kita bisa bergulir supaya anak tidak bosan atau tidak jenuh. Tetapi yang saya lihat selama ini di roster kita itu berliterasi setiap hari ya Pak. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu juga bisa menjadi salah satu rancangan atau salah satu usulan yang pembiasaan. Jadi di sini mungkin nanti kita akan Kita bisa mengambil siswa di dalam dan kalau kita mau lakukan misalnya sekali kita ambil Jumat sekali semua kita mengumpulkan siswa. Dan anak-anak sekarang itu pelajar kesempatan langsung buka pelajaran lakukan di mana karena jiwanya anak pada sekarang. Jadi juga saya masih barangkali bagus, ada sisi positifnya, ada juga negatifnya. Bisa barangkali bagusnya juga kalau anak-anak sekarang memakai. Jadi diadakan literasi yang juga tadi ini sebagai semangat anak-anak. Bagusnya di awal pembelajaran 15 menit kita suruh buka seputar materi yang akan kita lakukan. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dari Ibu Fatimah. Seperti yang tadi saya utarakan bahwa ini ada dua ya, bisa pada saat setiap pembelajaran kita mengambil roster yang telah disusun oleh Wakasih Kurikulum, bisa juga kita mengambil pada hari Jumat. Tetapi itu lagi kita harus memikirkan sisi positif dengan sisi negatifnya. Saya juga Ibu sudah mempertimbangkan matang-matang sisi negatif itu anak-anak. Kadang kalau kita membiarkan anak-anak memegang HP tanpa kontrol dari kita, mereka membuka sembarang. Jadi di sini marilah kita bekerja sama untuk betul-betul jalan untuk mengontrol anak-anak kita dalam menerapkan literasi ini, apalagi literasi digital. Sekian apakah masih ada? Terima kasih Bu. Saya sangat tertarik sekali berkaitan dengan jadwal kita, jika ada literasi juga. Bagaimana Ibu bisa program literasi digital ini bersamaan di setiap awal pembelajaran selama 15 menit. Supaya program yang dijadwal terlaksana. Hanya saja permasalahan ini, kalau kita gunakan digital, misalnya HP atau perangkat yang lain, fungsi kontrol harus maksimal. Sekarang tidak ada fungsi kontrol tidak maksimal, saya rasakan sia-sia juga. Karena apa yang dilakukan itu buat Fatimah, diskusi itu akan lebih banyak, sisi negatifnya akan lebih banyak muncul daripada yang positif. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin memaparkan pemikiran saya. Apabila 15 menit sebelum pembelajaran, berarti yang mengambil alih itu adalah guru mata pelajaran yang pertama. Materi pemaparan dari Geriga sangat menarik dan cukup diangkat materi itu supaya kami, jadi mungkin dari kita sebagai tenaga pendidik bagaimana memotivasi siswa kita supaya dia gemar membaca. Sekalipun itu ya, salah satunya itu literasi digital. Yang pertama adalah bahwa anak-anak membawa HP itu tidak hanya digunakan untuk mungkin hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi anak-anak membawa HP itu khusus tujuannya untuk digunakan untuk literasi. Nah, dalam prosesnya nantinya, karena kan kita jam 7:30 sudah pembelajaran, berarti harus jam 7:15 harus on time. Jadi kalau kita masuk 7:30 otomatis nanti akan bergeser waktunya. Jadi mungkin itu tadi harapan dari kita bahwa dari setiap guru mata pelajaran itu sudah harus
baru stay di ruangan kelas jam 7.15. Jadi pada saat jam 7.30 mulai pembelajaran. Kemudian supaya ini efektif, mungkin bagusnya umpamanya minggu depan ada literasi disampaikan kepada siswa. Jadi mungkin kalau kita mau membagi kelompok supaya mungkin efektif, minggu depan kita akan literasi. Jadi semua tahu HP. Kemudian kita kelompok memang supaya ada hasilnya. Artinya anak-anak tidak hanya sekedar membuka buku tapi apa hasilnya? Apa hasil akhir dari literasi itu hari itu? Jadi mungkin dibagi kelompok apa yang kita butuhkan anak itu. Apakah ia akan membuat hasil dari apa yang dibaca itu atau pokoknya apalah yang jelas bahwa ada yang diukur nanti berupa tugas bahwa inilah hasil dari literasi yang dilaksanakan. Terima kasih Bu atas saran dan masukannya. Untuk pemaparan berikutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk memaparkan program berikutnya. Program Oke, saya akhiri program saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan hasil program kami sebagai salah satu tugas DPP. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak pengajar praktik kami, yang saya hormati para wakil Bapak SMP 8 Kalopo, serta rekan-rekan staf guru dan staf SMP 8 serta anak-anak semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dasar filosofi IPAD yaitu tujuan pendidikan adalah menuntut segala manfaat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian program